Malam ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Seperti kata pengantar saya, sebenarnya istilah Rabu Abu ya harusnya jatuhnya pada hari Rabu dan ada penerimaan abu. Tetapi kita mulai dengan Selasa malam. Ini mengingatkan kita kalau kita misa Sabtu sore itu udah liturginya adalah hari Minggu. Kalau kita sekarang misa Selasa sore, liturginya sudah Rabu Abu. Jadi begitu. Jadi sah ya. Nah, menarik bacaan pada hari ini. Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Intinya Yesus sedang mengajar para murid, hati-hatilah melakukan kewajiban agamamu. Lalu mulai diceritakan tentang 3 hal. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah berpuasa. Intinya jika kita bersedekah, janganlah tangan kananmu yang memberi diketahui oleh tangan kirimu. Apalagi menggembar-gemborkan itu artinya bercerita, gue tadi udah ke panti asuhan loh, gue udah kasih bantuan, gue kemarin nengok tetangga yang sakit dan udah kasih bantuan, kayak gitu-gitulah. Itu namanya bersedekah tapi cerita-cerita. Halo. Apalagi waktu memberinya difoto terus diupload kemana-mana. Halo. Biarkan kalau memberi sedekah itu sembunyi-sembunyi. Yang tahu cuma yang diberi sedekah sama Bapamu yang di sorga. Gak perlu pujian atas sedekah kita. Yang kedua, berdoa. Sama, kalau engkau berdoa jangan karena mau dilihat orang, seperti orang-orang munafik. Tapi masuklah ke kamar, tutuplah pintu dan berdoalah. Bapamu di tempat yang tersembunyi mengetahuinya. Kan ada orang yang biar diketahui kita itu sudah ke gereja, kita itu sudah berdoa, kita itu sudah macam-macam. Dari mana? Tadi rosario di Goa Maria. Dari mana? Dari gereja. Dari mana? Kayak gitu-gitu. Udahlah, biarkan di tempat yang tersembunyi, karena doa itu kan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya memang kalau kita bicara liturgi, kecuali relasi sama Tuhan, ada kebersamaan ketika mengungkapkan iman. Tapi intinya kalau di gereja, kita lebih senang harusnya memilih yang tidak dilihat orang. Lalu yang ketiga tentang berpuasa. Jika engkau berpuasa, jangan seolah-olah tuh wah dilihat-lihatin lemes supaya orang bilang lagi puasa ya gitu loh. Apalagi belum dikomenin, kok lemes? Iya gue lagi puasa. Ya lah. Kalau kau berpuasa, cuci mukamu biar segar, minyaki kepalamu biar segar. Jadi orang tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Biarkan hanya Bapamu di tempat tersembunyi yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Sebenarnya yang diceritakan dalam Matius bab 6 ini, inilah ajakan gereja di masa Prapaskah selama lebih kurang retret agung 40 hari. Kita diajak untuk semakin bersedekah, mulai dengan kotak APP, amal kasih, kotak. Itu diisi. Sebenarnya sih maksudnya itu, dengan kita pantang dan puasa, uang yang pantang jajan, pantang merokok, uangnya dimasukin di situ. Jadi rutin harian. Bukan nanti begitu ada pengumuman kotak KPP di Gumul baru diisi.
Udah gitu tolong itu kotak kan terbuat dari kertas, jangan ditaruh uang logam recehan, jangan, berat, bahkan bisa jebol. Lebih baik taruh yang enteng-enteng aja. Kan sedekah, ya kan? Ya kalau sedekah mau memberi yang terbaik atau tidak? Halo. Ingat persembahan Habil dan Kain, ya tak? Habil memberikan anak domba yang tambun lalu dibakar, asapnya membumbung tinggi. Kalau Kain memberi karena dari tradisi pertanian, hasil pertaniannya yang sudah hampir busuk dipersembahkan, akhirnya korban asapnya itu nggak ke atas tapi melebar kemana-mana, yang artinya tidak berkenan pada Tuhan. Nah, semoga kita kalau mau bersedekah memberi yang terbaik. Coba lihat deh di kanan kiri ada celengan ayam, betul kan? Anak kecil aja sekarang udah diajak untuk mulai berani bersedekah, naruh di celengan ayam. Dan saya jarang tuh denger begitu klitik bunyi, enggak gitu. Anak kecil aja ngasih uang kertas loh. Halo. Jadi terlalu kalau udah dewasa ngasih uang. Saya nggak tahu di sini kan pernah ngitung uang kolektor, pernah ya? Itu maaf loh ya, yang ngasih uang kertasnya bagus semua nggak? Enggak kan? Ada yang lecek kan? Ada yang separuh juga ada loh, yang robek juga ada loh. Mungkin minggu ini separuh, minggu depan separuh, terus dilem gitu. Emang ketemu ya kan? Kalau nggak ketemu gimana? Intinya berilah yang terbaik, gitu ya. Saya nggak ngomong berapanya loh, tapi yang terbaik itu versi Anda. Karena janda yang miskin pun ketika memberi dari kekurangannya dipuji sama Tuhan, karena dia memberi yang terbaik. Anda kalau bersedekah mau memberi dari kekurangan atau memberi dari kecurangan? Ya udahlah, diam aja mendingan. Lalu yang kedua, berdoa. Kita diajak nambahin doa. Buktinya apa? Ada jalan salib yang biasanya nggak ada. Itu tiap Jumat nanti Anda diundang jam 7 malam di tempat ini. Jalan salib dulu, habis jalan salib misa. Seminggu cuma sekali loh. Terus nambahin lagi beribadat di lingkungan. Ada renungan nanti 4 kali. Jadi seminggu sekali. Renungan Prapaskah 1, Prapaskah 2, Prapaskah 3, Prapaskah 4. Harapannya Anda datang. Nah tolong renungan Prapaskah jangan dijatuhkan dari Jumat, supaya Jumatnya ke gereja jalan salib. Jatuhkan hari yang lain. Ketua lingkungan nanti mengatur. Dan rencananya mau datang nggak tuh? Halo. Ini mendingan saya tanya ketika Rebo Abu aja gitu. Jangan janji-janji tinggal janji, ya toh? Tiap Jumat jam 7 malam mau jalan salib dan misa. Tuh, yang jawab berapa persen kira-kira tuh? Terus kalau diundang lingkungan, renungan Prapaskah mau datang? Lumayan yang ini. Semoga apa yang Anda teriakkan ini di depan altar Tuhan, sehingga Bapak di tempat tersembunyi mendengarnya. Kalau saya sih nggak lihat nggak apa-apa, tapi Bapak di tempat tersembunyi lihat semua. Lalu berpuasa. Ya, ada peraturan pantang dan puasa. Pantang tuh 14 tahun ke atas, puasa tuh 17 tahun ke atas, sampai umur 60. Jadi kalau udah 60 tahun ke atas itu tidak wajib. Tapi kalau mau boleh nggak? Boleh, kalau memang masih kuat. Sebenarnya yang disebut puasa itu cuma dalam 40 hari loh ya. Rabu Abu dan Jumat Agung saja. Sangat minimalis kan? Terus boleh nggak? Aku nggak mau cuma Rabu Abu dan Jumat Agung. Tiap Rabu dan tiap Jumat, seminggu 2 kali puasa. Boleh nggak? Aku nggak mau cuma seminggu 2 kali. Selama 40 hari aku mau puasa. Boleh nggak? Boleh.
Kan itu sarana membuat kita bertobat. Puji Tuhan kalau 40 hari jangan-jangan malah membantu program diet Anda. Itu. Jadi lakukan yang terbaik sesuai dengan pilihan kita, karena hidup adalah pilihan. Kalau kita memang kuat untuk lakukan itu, lakukan. Pantang itu juga boleh milih. Pantang daging, pantang rokok, pantang jajan. Yang disebut pantang itu yang menjadi kesukaan, itulah yang tidak kita konsumsi. Jangan hariannya juga nggak pernah ngerokok. Kamu milih pantang apa? Pantang rokok. Hariannya nggak pernah makan daging, pilih pantang daging. Itu namanya bukan pantang. Pantang tuh aku tuh rasanya tuh ya, kalau habis makan nggak rokok mulutnya asem banget, nggak tahan kalau nggak ngerokok. Nah, selama 40 hari itu pantang rokok. Uang untuk beli rokok masukin ke kotak APP. Nah, semoga kita paham tentang pantang. Itu berarti menegasi, mengatakan tidak apa yang menjadi kesukaan kita. Sedangkan berpuasa itu artinya adalah dalam satu hari makan satu kali kenyang. Ya, jadi kan biasanya Anda makan sehari 3 kali kan ya, pagi, siang, malam gitu ya. Nah, pilih mau yang pagi, mau yang siang, atau mau yang malam, yang mana yang kenyang satu hari. Yang lainnya mau sekedar minum aja atau sekedar buah, monggo. Ini dulu waktu saya pernah bertanya kepada imam senior, kalau dengan pantang, dengan puasa, mengurangi makan, mengurangi minum, lalu kerja jadi males, lalu jadi gampang emosi dan marah-marah, lalu Romo senior itu bilang, lebih baik makan baik, jangan marah-marah dan kerja baik. Halo, setuju nggak? Tuh kan Anda kalau yang begitu-begitu kenapa setuju sih? Itu kan berarti Anda nggak mau pantang dan puasa, ya toh? Beberapa kenalan saya yang sedang program diet atau interfasting gitu ya, itu gampang emosi dan marah-marah loh. Beberapa kenalan saya, karena menekan untuk tidak makan dan tidak minum, itu memang mudah emosi dan marah-marah. Nah, justru itulah maksudnya semua yang ditawarkan oleh gereja, baik berdoa, ada jalan salib, ada renungan di lingkungan, atau bersedekah, ada kotak APP, atau pantang dan puasa dengan peraturannya, itu cuma sarana untuk mengolah rohani, dan goalnya ujungnya itu adalah bertobat. Maka selama masa prapaskah disebut masa bertobat, dan dimulai dengan menerima tanda salib abu. Manusia berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Kalau di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan dari tanah, lalu Tuhan mengembuskan roh, lalu hidup. Bahkan di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, atau sering disebut citra Allah. Kendati demikian, manusia itu cuma terbuat dari tanah. Kalau meninggal dikubur bersatu dengan tanah. Kalau meninggal dibakar atau dikremasi jadi abu. Dulu ketika mendapatkan tanda salib abu itu, pastor bilangnya agak serem loh. Dulu ya, engkau berasal dari abu dan akan kembali jadi abu. Serem loh. Sekarang lebih soft. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nanti tolong prodiakon jangan lupa tuh ya. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Lalu umat menjawab amin. Coba latihan. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Ya. Itu artinya setuju. Nih maaf nih kalau saya lagi minta Anda ngomong gitu, nggak ada kaitan sama pemilihan
Memang faktanya begitu, kalau doa diakhiri dengan itu. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Sampai di situ dulu, nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Jadi kita itu berseru, hanya debulah aku. Debu aja di mana? Di alas kaki. Jadi dulu Romo Alex Dirjo almarhum pernah ngomong gini, pakai bahasa Jawa ya. Awake dewi sajane mung lempung katokan. Bahasa Indonesianya, sebenarnya kita ini hanya tanah liat yang bercelana. Kebetulan bercelana, coba kalau enggak. Emangnya Anda bisa gagah jalan gini kalau nggak pakai celana? Halo? Kebetulan bercelana Anda bisa gagah jalan begini. Sebenarnya kita cuma tanah liat, cuma debu yang kebetulan bercelana, berpakaian, pakai jam tangan, mau merek kayak apa, kayak mau kalung berlian kayak apa, kayak sama aja Anda cuma debu, betul nggak? Mau pakai jas termahal cuma debu. Maka saya tuh kadang-kadang gak habis pikir ya, kalau ada orang sombong, gak habis pikir saya. Sebenarnya dalam hati saya tuh saya mau ngomong, debu kok sombong, gitu loh. Cuma gak bisa keluar dari mulut saya gitu. Gak layak kita sombong, wong cuma debu. Tolong kalau ketemu orang Katolik sombong suruh nyanyi hanya debu, nah, pasti susah keluar tuh. Ya udah, nanti kalau Anda nggak tega ngomong debu kok sombong, nyanyiin aja gitu ya. Tapi kalau dia nggak terasa, ya udah, memang dia jarang ke gereja ya, nggak kenal lagu itu gitu ya. Nah, kita mohon rahmat dengan nanti kita menerima tanda salib abu, kita menyadari dengan rendah hati, aku tuh cuma debu di alas kakimu Tuhan. Buatlah aku rendah hati dan mau mengikuti ajakan gereja di 40 hari ke depan ini, pantang puasa, nambahin doa, berdoa, dan nambahin berderma atau bersedekah. Harapannya aku bisa bertobat. Kalau udah bertobat itu artinya aku semakin berkenan kepada Tuhan, dan tentu juga menyenangkan sesama yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja, teman sekolah, teman di masyarakat kita berada. Akhirnya, kapan kita bertobatnya? Ya udah, ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Jangan ditunda-tunda. Termasuk besok yang punya hak pilih, langsung. Aku di TPS mana, pilih. Doa dulu ya. Terutama untuk lembar kertas abu-abu, jangan salah pilih. Jadi yang warnanya abu-abu ya, kertasnya jangan salah pilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani yang cerdas. Bapak Kardinal bilang, udah pakai hati nurani, masih suruh cerdas lagi, supaya kita pertimbangkan sungguh-sungguh gitu loh, pakai akal budi kita. Sederhananya, saya ulang-ulang beberapa kali nih, saya nggak mau nyebutin nomor dan nama, tiga-tiganya itu sebenarnya berdosa. Pilih yang dosanya paling kecil, itu aja. Kalau itu Anda juga belum ngerti, tanya toko sebelah. Ya tanya Tuhan juga gitu ya. Kita ingin memberi yang terbaik sama negara ini. Semoga, mungkin pantunnya jadi begini ya. Makan bakmi di pancoran kota, jangan lupa coba yang pedas.
Ayo gunakan hak pilih kita. Pilih dengan hati nurani yang cerdas. Oh sekarang nggak usah tepuk tangan ya Pak. Debu kok ditepuk tangan. Nah ini sekarang biar bertobat ya. Ini karena yang akan kita dengar nanti. Makan durian dibelah, isi bijinya ganjil. Ayo bertobatlah dan percaya pada Injil. Tepuk tangan ini artinya Anda siap bertobat. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk penerimaan abu.